Bab 557. Menuju rumah keluarga Zhu. Kerohanian kediaman reinkarnasi langsung menutup matanya, seakan enggan menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, tubuh Eric Kin tiba-tiba beringas. Dia bermandikan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tinju emas menyambut hukuman langit itu secara frontal. Tabrakan kedua kekuatan langsung meledak di udara. Yang mengherankan adalah setelah mengalami hukuman langit itu, Eric Kin tidak mundur setengah dari tubuhnya, tetapi terus bangkit. Cahaya keemasan melawan hukuman langit itu secara kuat, raungan itu berlanjut sebentar. Tubuh Eric Kin hampir hancur oleh kesengsaraan ini, tetapi napasnya tidak layu sama sekali, tetapi menjadi lebih kuat. Darah menodai tubuhnya, tetapi tidak bisa mengecilkan langkahnya. Anak ini sungguh gila. Bahkan jiwa kediaman reinkarnasi itu pun memarahinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Eric Kin rela mengeluarkan setengah kontrolan dari tubuhnya hanya untuk mendapatkan jurus mantra ini. Karena orang seperti ini tidak akan pernah menyerah kecuali dia mencapai tujuannya. Hatinya sangat jelas dan tidak pernah mundur. Biasanya orang semacam ini hanya memiliki dua tujuan. Mereka menjadi orang kuat yang tak terkalahkan di dunia, atau mereka yang akan mati di tengah jalan. Boom. Ini hanya tahap kecil dari hukuman langit dan kekuatannya tidak begitu kuat, jadi hukuman langit itu perlahan menghilang. PVTTT. Begitu Eric Kin jatuh, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Darahnya hitam, seolah diracuni. Eric Kin menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresinya suram. Karena dia jelas merasa lukanya semakin membesar dan dampak pada tubuhnya juga akan meningkat. Sungguh menakjubkan bisa dipromosikan 2 kali berturut-turut. Jiwa itu mendesah. Seperti yang dia katakan, Eric Kin berkembang dari peringkat kedua Superior Master ke peringkat ketiga dan langsung masuk ke peringkat keempat. Kecepatan seperti itu mengejutkan. Eric Kin merasakan kekuatan yang cukup dari tubuhnya dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Aku butuh jurus mantra sekarang, memberikanlah aku memakainya. Untuk saat ini aku tidak bisa memberikannya padamu." Suara itu sepertinya sedikit tidak nyaman dengan nada suara Eric Kin. "Tetapi, aku bisa membantumu memecahkan jimat." Setelah itu, dia mengubah percakapan dan berkata, Eric Kin mengangguk dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini sudah cukup." Dengan bantuan jiwa ini, Eric Kin dapat digambarkan sebagai berjalan-jalan di area terlarang ini tanpa hambatan. Oh ya, Eric Kin tiba-tiba teringat sesuatu, apakah kamu memiliki fase kesempurnaan? Apa? Jiwa itu terpana, senjata fase kesempurnaan, juga layak disebut. Hanya senjata para biksu fase penilaian yang bisa masuk ke mataku. Dari kapan fase kesempurnaan bisa disebut alat? Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, "Katakan saja apakah kamu memilikinya atau tidak." Tidak, gumamnya, "Aku bisa menghancurkan senjata ini hanya dengan satu tamparan." Omong kosong. Eric Kin mengerutkan kening. Awalnya ingin mendapatkan alat fase kesempurnaan keempat darinya, namun kini rasanya mustahil. Dalam perjalanan pulang, Eric Kin mengobrol singkat dengan jiwa ini. Setelah memahami, jiwa ini dulunya adalah penatua agung kediaman reinkarnasi. Bisa dikatakan memiliki identitas yang tinggi, selain ketua, beliau berpangkat tertinggi. Dan dunia juga telah memberinya nama yang disebut Iblis Fu, hanya untuk satu alasan, yaitu dia sangat mahir dalam jurus mantra yang menakjubkan. Setelah itu, Iblis Fu itu sepertinya tertidur lelap dan tidak berbicara lagi. Perjalanan ini tidak rugi dan mendapatkan banyak hal bagi Eric Kin. Tidak hanya dia mendapatkan Iblis Fu, dia juga mendapat 2 peringkat berturut-turut. Setelah kembali ke kediaman Dewa Pengobatan, ketua memberitahu Eric Kin pendapat dari keluarga Sue. Setelah mendengar ini, Eric Kin mengerutkan kening. Senjata fase kesempurnaan tidak mudah untuk dipinjam. Terlebih lagi, benturan senjata fase kesempurnaan dapat menyebabkan senjata tersebut putus. Tidak ada yang mau mengambil resiko ini, kata ketua. Eric Kin terdiam sejenak dan berkata, "Aku masih berencana untuk mencobanya." Ketua meregangkan pinggangnya dan berkata, "Pergilah, tetapi aku memberitahumu sebelumnya bahwa tingkat keberhasilannya tidak tinggi.
Meski begitu, Eric Kin memutuskan untuk pergi ke keluarga Sue. Jika tidak ada fase kesempurnaan, Eric Kin tidak akan pernah memenangkan asosiasi Budo Kota B. Saat Eric Kin hendak pergi ke Amerika, Andrew Zhu tiba-tiba menelepon. Dia berkata di telepon, "Ayahku ingin bertemu denganmu." "Ayahmu?" Wajah Eric Kin berubah sedikit. "Maksudmu, keluarga Zhu?" "Tepatnya kepala rumah keluarga Zhu." Andrew Zhu tertawa. Eric Kin terkejut, kepala rumah keluarga Zhu. Menghadapi karakter seperti ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak gugup, bahkan Eric Kin pun merasa sedikit gugup. "Ayahku berkata, setelah bertemu denganmu, dia baru memutuskan apakah akan meminjamkanmu atau tidak." Andrew Zhu tertawa. Eric Kin menarik napas panjang dan berkata, "Baik, terima kasih Nona Zhu." Tanpa pikir panjang, keluarga Zhu rela melepaskan. Andrew Zhu pasti telah mengatakan hal-hal yang baik tentangnya. Apakah dia bisa meminjamnya atau tidak, Eric Kin tetap harus pergi ke sana, setidaknya tidak membiarkan Andrew Zhu menyia-nyiakan usahanya. Waktu yang ditetapkan 3 hari kemudian dan lokasinya secara alami adalah Gunung Kunlun. Kepala rumah keluarga Zhu. "Aku pikir dia adalah seorang fase kesempurnaan." Eric Kin berpikir dalam hati, "Aku belum pernah melihat fase kesempurnaan." Di antara semua orang yang telah ditemui Eric Kin, kecuali orang tua misterius yang merupakan fase kesempurnaan, semua orang sangat berjauhan. Selama 3 hari ini, Eric Kin tinggal di kediaman Dewa Pengobatan untuk sementara waktu. 3 hari kemudian, Eric Kin datang lebih awal ke kaki Gunung Kunlun. Berdiri di bawah Dewa Seni Bela Diri, Eric Kin berbisik di benaknya, "Tahukah kamu siapa patung ini?" Sangat disayangkan bahwa iblis jimat sepertinya tertidur dan tidak ada yang menjawab kata-katanya. Saat ini, mobil keluarga Zhu melaju perlahan dari jarak tidak jauh. "Nona Zhu." Eric Kin bergegas ke depan dan menyapanya dengan aktif. Andrew Zhu memajukan badannya sedikit dan berkata, "Saudara Kin sudah membuatmu menunggu lama." "Aku juga baru saja tiba." Eric Kin berkata, "Nona Zhu, kalau begitu jangan buang waktu. Ayo berangkat sekarang." "Baik." Andrew Zhu menjawab dan mereka berdua berjalan ke Gunung Kunlun. Berdiri di Gunung Kunlun, Eric Kin merasakan kekuatan yang sangat berbeda. Kekuatan ini sangat berat, seolah-olah menekan kultivasi seseorang. Eric Kin mengerutkan kening. Dia memandang Andrew Zhu dan berkata, "Menurutmu apakah ada perasaan aneh pada Gunung Kunlun? Berdiri di sini, rasa Nuwa di dalam haji." Andrew Zhu berkata dengan heran, "Ternyata kamu juga memiliki perasaan ini, aku pikir hanya aku yang bisa merasakannya." Eric Kin melihat keagungan Gunung Kunlun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Sejak zaman dahulu, cerita tentang Gunung Kunlun sudah tak terhitung jumlahnya, walaupun banyak yang hanya mitos, namun ketika menginjaknya sendiri ke sini, masih bisa merasakan kekuatan yang sangat agung. Segera, kedua orang itu datang ke pintu masuk ke 8 keluarga besar. Namun, di pintu masuk ini, ada lagi seseorang yang berdiri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.